Hello guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan spoiler dan preview Donghua Sising Ji Season 5 episode 15. Setelah Tian Menxin dan Zixian tidak mampu mengatasi kelompok Tang Sanzang, akhirnya membuat Raja Surga Selatan turun tangan. Dengan menggunakan harta berharganya, yaitu cermin Shenluo, berhasil mengurung Tang Sanzang dan yang lainnya di dimensi cermin. Hanya menyisakan Xiao Yu seorang di luar bersama Raja Surga Selatan. Ketika Raja Surga Selatan dengan percaya diri akan bisa menangkap Xiao Yu, tiba-tiba Zhu Baji datang untuk melindungi Xiao Yu. Ternyata Baji berhasil lolos dari teknik Raja Surga Selatan sebelumnya. Akhirnya pertarungan antara Raja Surga Selatan dan Zhu Baji pun tidak dapat dihindarkan. Di tempat lain, di sebuah pantai Istana Surga, terlihat Dewa Sasin sedang berbicara dengan Sun Wukong. Dewa Sasin menjelaskan kepada Sun Wukong, kalau saat ini Tang Sanzang sedang dalam bahaya dan membutuhkan bantuan Sun Wukong, karena Dewa dari Istana Bayangan Kegelapan sudah mengutus seseorang untuk merebut api abadi alias Xiao Yu. Beralih ke kelompok Tang Sanzang yang berada di dalam dimensi cermin, saat ini mereka sedang menghadapi monster cermin yang telah dipanggil oleh Raja Surga Selatan. Saking banyaknya monster cermin, membuat Sa Wujing dan yang lainnya merasa frustasi. Sehingga hanya bisa menyerahkan Raja Surga Selatan kepada Baji. Sedangkan di luar dimensi cermin, saat ini Baji sedang bertarung mati-matian dengan Raja Surga Selatan demi melindungi Xiao Yu. Raja Surga Selatan merasa terkejut, karena Baji yang sudah terluka masih mampu memblokir beberapa serangan dari harta pusakanya. Sambil mengeluarkan senyum licik, Raja Surga Selatan berkata, kalau Baji adalah siluman babi yang buta, pasti hanya mengandalkan pendengarannya saja untuk mendeteksi musuh. Kemudian Raja Surga Selatan mengeluarkan salah satu harta unik untuk melumpuhkan pendengaran Zhu Baji. Harta itu adalah hantu wanita angin, yang segera mengeluarkan suara memekikkan telinga, bahkan membuat Xiao Yu pusing. Merasa telinga Baji sudah tuli karena efek jeritan hantu wanita angin, Raja Surga Selatan kembali menggunakan harta telur kumbang api, agar penciuman Baji juga terganggu. Ketika harta itu dilemparkan ke arah Baji, terjadilah ledakan hebat dan timbul bau seperti lada pedas. Ledakan itu membuat Raja Surga Selatan dan kroco-kroconya mengira Baji telah meninggoy. Meskipun telah menerima serangan bertubi-tubi, tidak membuat Baji mati dengan mudah, ia masih berdiri, meskipun luka sudah menghiasi tubuhnya. Melihat itu, Raja Surga Selatan tetap tenang, karena setelah terkena semua serangan sebelumnya itu, semua indera Baji tidak akan berfungsi lagi, jadi ia akan mudah diatasi. Kali ini Raja Surga Selatan menggunakan pusaka cambuk tulang bayangan kejam untuk mengakhiri Baji. Segera cambukan itu dengan cepat melesat ke arah Zhu Baji yang berdiri kokoh di depan Xiao Yu. Dengan tekad kuat untuk melindungi Xiao Yu, Baji menahan rasa sakitnya, meski tubuhnya telah terkoyak dan berdarah-darah. Keadaan itu membuat Xiao Yu khawatir, namun Baji menenangkannya. Dia berkata kalau kulitnya keras, dan dagingnya tebal, jadi serangan ini bukan masalah baginya. Benar saja, dengan raungan marah, Baji menghancurkan pusaka Raja Surga Selatan tersebut, dan melancarkan serangan ke arah Raja Selatan. Namun ia berhasil menghindari serangan Baji, akan tetapi Raja Selatan tiba-tiba akan memuntahkan seteguk darah. Lantas kejadian itu membuatnya bingung, bagaimana mungkin ia bisa terluka secara tiba-tiba. Kemudian Raja Selatan menyadari kalau ada orang yang akan menghancurkan cermin Shenluo. Tian Menxin dan Zixian merasa bingung, karena sedari tadi mereka telah menjaga cermin, dan tidak ada satu orang pun yang mendekati, bahkan menyentuh cermin itu. Ternyata orang yang berusaha menghancurkan cermin Raja Selatan itu adalah prajurit batu kecil. Karena ukurannya yang sangat kecil, sehingga tidak disadari oleh Tian Menxin dan Zixian. Melihat itu Raja Selatan segera memerintahkan mereka berdua untuk menghentikan prajurit batu kecil tersebut. Namun semua itu sudah terlambat, karena cerminnya akan segera hancur. Raja Surga Selatan tidak punya pilihan lain selain melepaskan segel cermin, membiarkan Tang Sanzang dan yang lainnya keluar. Kalau tidak, maka nyawa Raja Surga Selatan yang akan melayang jika cermin itu hancur. Tidak lama kemudian cermin yang mengurung kelompok Tang Sanzang hancur, sehingga membuat mereka bisa keluar dari dimensi cermin. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah kelompok Tang Sanzang mampu mengalahkan Raja Surga Selatan? Mari tunggu setelah Donghuanya rilis Rabu depan, jam 9 di Tencent Video. Sambil menunggu versi Donghua lengkapnya rilis, mari tonton cuplikan Sising Ji Season 5 episode 15 terlebih dahulu, agar bisa mengobati rasa penasaran sobat semua.
要无穷无尽。暗影已经出手，唐三藏他们需要你的帮助。师父，只能靠你了，八戒！不是本天王的对手，看你能当到什么时候！不用怕，有老猪在这。